warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bersama-sama melanjutkan mutola'ah kitab Kaifiyatus Sholat ini. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnah wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha amardatihi wa sawabihi wa qurbi ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu bin sanadnya la yang susah lagi ya saya bisa masalah kata kitab kaji wasulihim wa furahim wa dabil huquqi alaihim ajmain anallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulina rujati fil jannah wa nabiy sallallahu wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti pada pertemuan sebelumnya, bahwa mengawali pertemuan kali ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh saudara-saudara. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang ingin coba saya jawab. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan mutola'ah kitab Kaifiyatus Sholat ini. Yang pertama itu pertanyaan dari Hatami Al-Maturidi. Punten Kang, izin bertanya perihal rasa was-was dalam takbir ataupun ibadah yang lain. Apakah ada antisipasi khusus dalam agama agar seseorang bisa dijauhkan dari was-was? Bismillah. Bahwa sebenarnya masalah was-was itu sebenarnya kalau kita mau lihat pandangan ulama, yang namanya was-was itu adalah tala'ubi syaiton. Tala'ubi syaiton itu tipuan dari setan. Nah, makanya kenapa kita dianjurkan ketika sebelum memulai sholat itu membaca surat An-Nas. Nah, itu kalau kita coba niatkan untuk menghilangkan rasa was-was, itu bisa saja sebagai antisipasinya gitu. Walaupun mungkin tidak semuanya seperti itu. Jadi setelah baca An-Nas langsung tidak was-was, mungkin nggak seperti itu. Ada juga yang menyatakan bahwa sebagian ulama menyarankan untuk membaca la ilaha illallah ketika sebelum takbiratul ihram. Karena yang namanya la ilaha illallah itu kan kalimat paling utama dalam kehidupan ini, dan setan itu takut terhadap kalimat tersebut. Makanya sebagian ulama menganjurkan kepada orang yang was-was ketika takbiratul ihram itu untuk melafalkan dulu la ilaha illallah dengan harapan semoga dengan kalimat itu dia terhindar dari rasa was-was. Sebenarnya ada juga ulama yang menyatakan bahwa was-was itu karena mungkin kita belum mengetahui ilmunya gitu. Maksudnya begini. Dalam takbiratul ihram itu kan sebenarnya syarat sahnya itu ada 3 aja kalau dalam sholat fardu. Niatnya itu. Kan yang menjadi was-was itu ketika takbir dia niatnya itu belum pas gitu. Nah, makanya kalau sudah tahu ilmunya, sebenarnya syarat sah niat itu kan hanya 3 dalam sholat fardu. Dalam sholat sunnah muayyan atau yang punya sebab itu cuma 2. Kemudian kalau dalam sholat sunnah mutlak itu cuma 1. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan salah satu hadis, idza amartukum bi amrin fa'ara, itu kita melakukannya semampu kita aja. Mungkin yang was-was itu karena ingin mengejar kesunahan dalam niat. Ya
menyandarkan kepada Allah, menyatakan bilangan rokaat, menghadap kiblat, itu kan sebenarnya kesunahan. Nah kalau misalnya ingin mengejar supaya tidak was-was, kalau saya mungkin lebih cenderung untuk dicoba saja takbir itu ketika meniatkan sholat cukup dengan syarat sah niatnya saja. Kalaupun misalnya tidak di sholat fardu, itu coba dibiasakan di sholat sunnah mutlak. Karena kan hanya satu syarat, al-qasdu. Jadi ketika Allahu Akbar itu cukup usolli. Allahu usolli. Terus gitu. Jadi supaya biasa. Karena kalau misalnya sudah terbiasa seperti itu, maka mungkin ke depannya dia akan tidak terlalu was-was. Walaupun ini belum bisa dipastikan gitu. Karena kan yang namanya orang setiap orang itu pasti berbeda. Dan begitu pun di dalam wudhu, makanya di wudhu pun biasanya dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah juga. Untuk apa? Agar kita tidak was-was. Jadi intinya ketika ada teman, saudara atau siapapun yang ketika takbir itu merasa was-was dan mengulang terus, maka coba dikasih tahu syarat sahnya niat itu apa aja, kesunahan niat itu apa aja. Ketika sudah mengetahui hal itu, dicoba membiasakan untuk mengejar kesahan niatnya saja dulu. Utamanya ketika dalam sholat sunnah mutlak yang hanya satu syarat saja ketika niatnya. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dari Hani Alawiyah. Hani Alawiyah ini bertanya tentang boleh nggak kita berpindah niat. Misal kita sudah niat sholat maghrib, tapi kita mengganti niat itu, merubah niat ketika sholat menjadi sholat sunnah qobliyah maghrib. Nah dalam masalah ini ada beberapa situasi. Ada yang pertama ketika merubah niat dari sholat fardu dari sholat fardu ke sholat fardu. Misal dari sholat zuhur ke sholat asar. Nah ketika mengganti niat dari sholat fardu zuhur ke fardu asar, itu tidak sah keduanya. Karena apa? Karena misal gini, ada seseorang yang dia sebenarnya mau sholat asar. Kemudian ketika dia niat, itu niatnya adalah sholat zuhur. Ingat di pertengahan sholat bahwa dia sedang melaksanakan sholat asar. Nah ketika itu dia tidak bisa mengganti niatnya untuk menjadi sholat asar. Karena apa? Karena yang namanya sholat fardu itu kan butuh ta'yin. Butuh ta'yin, syarat niat sholat fardu itu kan 3. Al-qasdu, ta'yin, dan fardiyah. Nah ta'yinnya itu ketika kita sholat asar harus sholat asar. Tapi ketika kita ta'yinnya itu untuk sholat zuhur, maka niatnya itu tidak sah. Ketika niatnya tidak sah, maka berarti sholatnya tidak sah, batal. Akhirnya, kalaupun mau mengganti sholatnya, dibatalkan dulu saja. Baru niat lagi dengan niat sholat asar. Jadi jangan dirubah niatnya ketika di pertengahan sholat. Atau misalnya dari sholat sunnah, dari sholat sunnah yang muayyan, yang syaratnya itu ada 2, al-qasdu dan at-ta'yin. Misal kita dari sholat sunat rawatib ke rawatib yang lain, atau dari sholat witir ke sholat qobliyah subuh misal. Itu kan ada waktu khususnya untuk melaksanakan itu. Ketika melihat syarat niat dalam 2 waktu itu adalah qasdu dan ta'yin, maka tidak sah merubah niat di pertengahan sholat. Jadi misal kita mau sholat qobliyah subuh misal gitunya. Ketika dalam pertengahan sholat, iya kita lupa belum sholat witir 1 rakaat. Nah itu nggak bisa merubah posisi sholat kita menjadi sholat witir. Tapi kalaupun mau dibatalkan dulu baru sholat witir. Ataupun misalnya dari sholat fardu ke sholat sunnah, itu tetap nggak bisa. Karena apa? Karena fardu itu ada sholat sunnah yang sholat sunnah yang muayyan, dari sholat maghrib misal jadi sholat qobliyah maghrib kayak yang pertanyaan itu
Itu nggak bisa, karena sholat qobliyah maghrib itu masuknya ke sunnah muayyan yang harus 2 syarat, al-qasdu dan menatkan sholat qobliyah maghrib, maka tidak diperkenankan untuk mengganti niat sholat maghrib menjadi sholat qobliyah maghrib. Nah, atau kalau misalnya menurut para ulama itu yang diperbolehkan adalah ketika mengganti niat sholat fardu menjadi sholat sunat mutlak. Karena sholat sunat mutlak itu syarat niatnya itu nggak ada ta'yinnya. Hanya ada qasdunya saja, usollinya saja gitu. Tapi itu pun harus dengan uzur. Misal uzur nanti sahanya Kang Hapan teh mau sholat duhur. Ketika sholat duhur, dia langsung sholat, menyangka waktu zuhur itu sudah masuk. Pas di pertengahan sholat, itu ternyata baru ketahuan zuhur itu baru masuk. Misal ketika niat sholat duhurnya, sholat duhur Kang Hapante, sudah masuk rokaat kedua, ajan zuhur tak kakara kadenge baru kedenger, sholat duhur itu baru masuk gitunya. Nah ketika itu boleh mengganti niat sholatnya tanpa harus membatalkan sholatnya, tapi digantinya itu ke dalam sholat sunat mutlak. Jangan dijadikan menjadi sholat sunat qobliyah duhur misal. Karena apa? Karena qobliyah itu masuknya ke muayyan. Kalau yang mutlak itu tidak butuh ta'yin. Jadi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita mau sholat asar, kirain teh udah masuk waktu asar, ternyata belum. Nah, ketika di pertengahan sholat azan asar baru berkumandang, kita boleh mengganti niat kita menjadi sholat sunnah mutlak tanpa harus membatalkan sholat. Jadi intinya itu. Yang diperbolehkan itu adalah dari sholat fardu, dari sholat sunnah muayyan diganti menjadi sholat sunat mutlak. Selama tidak diganti menjadi sholat sunnah mutlak, itu tidak bisa. Gimana sebaliknya, dari sholat sunnah mutlak menjadi sholat fardu? Itu nggak bisa, karena di fardu itu harus ada ta'yinnya, ta'yin dan fardiyahnya, maka tidak sah. Itu mungkin untuk menjawab pertanyaan dari Hani Alawiyah. Kemudian ada pertanyaan dari Miau, pamajikan orang gimana? Ya, ini istri saya bertanya. Kalau pada takbir yang pertama kita salah niat, kemudian kita takbir kembali, apakah takbir yang kedua itu menjadi takbir awal kembali atau menjadi takbir kedua dari yang selanjutnya? Misal gini, kita niat sholat zuhur, ternyata niat kita itu ketika takbir adalah sholat asar. Salah tah niatna, diulangi lagi takbir Allahu Akbar dengan niat yang benar, niat sholat zuhur. Nah, apakah yang takbir yang kedua itu berarti bagian dari takbir pertama atau mulai lagi dari awal? Karena kan kemarin dibahas kalau beberapa kali takbir itu masuknya ke sholat itu dengan takbir yang ganjil, bukan yang genap. Nah kan kalau posisinya seperti itu berarti dia mulai sholat dengan niat yang benar itu di takbir yang kedua, bukan di takbir yang ketiga atau yang ganjil yang lainnya, tapi di takbir yang kedua. Nah kalau yang seperti itu, maka takbir yang kedua yang mengganti niat yang salah di awal itu, maka kembali menjadi takbir pertama. Jadi nggak usah mengejar 3 kali takbir, karena takbir yang dilakukan untuk mengganti kesalahan niat itu masuknya ke dalam takbir yang pertama lagi. Karena gini, kalau yang kemarin kan ketika beberapa kali takbir masuk di ganjil itu, kalau dia memulai sholat dengan niat yang benar. Tapi kalau misalnya memulainya itu dengan niat yang salah, maka sholatnya tidak sah. Hari sholatnya tidak sah mah, kan berarti dia mulai dari awal lagi, sholatnya batal gitu. Kalau misalnya yang kemarin ketika takbir yang pertama pakai iftitah sholat, yang kedua pun pakai iftitah sholat, maka yang kedua itu mengeluarkan yang pertama. Nah sedangkan ini yang pertama pun nggak masuk gitu, ya ngerti teh? Ya. Jadi yang pertama pun nggak masuk, karena apa nggak masuk? Karena nggak sah niatnya, karena salah niat. Kalau yang kemarin kan
Yang pertama masuk, yang kedua masuk gitunya. Kalau yang pertama masuk, yang kedua masuk, nah yang kedua masuk itu berarti mengeluarkan yang pertama. Sedangkan kalau yang pertama tidak masuk, maka yang kedua yang mengganti kesalahan niat itu berubahnya itu menjadi takbir awal lagi. Jadi nggak usah diulangi lagi sekali lagi, malah itu jadi bilangan takbir yang genap. Ya, jadi itu mungkin masalah niat. Jadi ketika kita salah niat, kalau misalnya ngeh gitu ya, di pertengahan sholat kita batalkan aja dulu. Kemudian mengulangi sholat dengan niat yang benar. Jadi jangan diteruskan gitu. Dan takbirnya itu masuk di awal takbir lagi. Kalau misalnya memang takbir yang pertama itu tidak sah, ya. Kemudian ada juga tadi pertanyaan, kalau misalnya takbirnya beberapa kali kita jadi masbuk atau enggak. Sebenarnya masalah masbuk itu mungkin ini agak masih sederhana saja, belum dicari pembahasan lebih lanjutnya. Yang namanya masbuk itu kan setahu saya makmum yang ketinggalan 1 rakaat. Jadi selama dia mulai takbir, imam mulai takbir, si makmum takbir tapi berkali-kali, itu tidak masbuk sebenarnya karena tidak tertinggal 1 rakaat. Cuman tidak bareng sama imam aja gitu. Tapi nanti mungkin kalau misalnya mau dibahas lebih lanjut, nanti saya coba cari lagi penjelasan terhadap jawaban tersebut. Jadi yang penting masbuk itu tidak tertinggal 1 rakaat. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu minimal si makmum menemukan imam ketika ruku. Kalau sudah iktidal itu maka dia sudah masbuk namanya. Jadi selama misal Kang Rilwan kakara ke masjid, pas imam baca surat setelah Fatihah pada rakaat pertama, itu belum masbuk jatuhnya. Tapi kalau misalnya udah masuk rakaat 2, nah itu baru masbuk namanya. Setahu saya seperti itu. Cuma nanti akan dibahas lebih lanjut lagi. Itu saja mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kita lanjutkan kembali mutolaah kitabnya. Ini ada request bahwa enaknya itu dilogat dulu semuanya. Maksudnya dilogat itu yang akan dibahas, baru nanti akan dibahas secara langsung gitunya. Gitu aja menurutnya. Ya. Berapa menit? Sudah sampai mana? Inama huwal urfiyani lal hakikiyani katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wahada, dan pendapat ini maksudnya adalah membarengkan niat dengan takbir. Wahada, dan pendapat tentang membarengkan niat dengan takbir, infaroda, menyendiri, bihi, dengan pendapat tersebut, siapa As-Syafi'i, Imam As-Syafi'i. Menyendiri dari siapa? An bakil a'immati, dari imam-imam yang lain. Wadhahaba, dan berpendapat. Wadhahaba, dan berpendapat siapa al-a'immatu, imam-imam, asalah satu yang 3. Yang 3 itu berarti selain Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Berpendapatnya seperti apa? Ilal iktifai, pada memandang cukup. Ilal iktifai, pada memandang cukup, biwujudin niyah, dengan adanya niat, dengan terwujudnya niat, qabla takbiri, sebelum takbiratul ihram. Intaha Asyah Sarah Sitti. Wa inda la'immati salasati, wa inda, dan menurut pendapat al-a'immati salasati, imam yang 3, ya juju boleh apa takdimun niyah,
mendahulukan niat ala takbir daripada takbiratul ihram. Dengan syarat bizamanil yasir, dengan waktu yang tidak lama. Wa yusannu, dan disunatkan apa raf'u kaffaihi, mengangkat dua telapak tangannya. Wa yusannu, dan disunahkan raf'u kaffaihi, mengangkat kedua telapak tangannya, di hadis Ibnu Umar, berdasarkan hadis Ibnu Umar, annahu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi, yarfa'u, itu mengangkat Nabi, yadaihi, pada dua tangannya, hadwa mankibaihi, dengan sejajar, hadwa dengan sejajar, mankibaihi, pada pundaknya. Idza jika iftataha, memulai as-sholata, kepada salat. Intaha i'anatut talibin. Qauluhu ila hadwi mankibaihi, yaitu muqabilihima, meluruskan dua tangannya, meluruskan kaffaihi, bi antuhadia, dengan mensejajarkan, bi antuhadia, dengan mensejajarkan, atrafu asabihi, atrafu asabihi, ujung-ujung jarinya, ujung-ujung jarinya, a'la, pada bagian atas, a'la, pada bagian atas, udunaihi, dua telinganya. Wa ibhamahu, wa ibhamahu, dan kedua ibu jarinya, kedua jempolnya, sahmataihima, sahmataihima, pada dua lubang telinganya, pada dua lubang telinganya. Wa kaffahu, dan dua telapak tangannya, mankibaihi, berada di pundaknya. Ma'aja'li batnihima, ma'aja'li batnihima, dengan menghadapkan bagian dalam telapak tangannya, dengan menghadapkan bagian dalam telapak tangannya, ilal kiblati, ke arah kiblat. Wa imalati, dan menyondongkan, wa imalati, dan menyondongkan, atrofiha, ujung-ujung jarinya, wa imalati, dan menyondongkan, atrofiha, ujung-ujung jarinya, syai'an qalilan, syai'an qalilan, dengan
sedikit sayan qalilan teh saeutik gitu ya, nyondong saeutik ilaiha ke arah kiblat. Fa illam yumkinhu, maka jika tidak memungkinkan bagi orang yang sholat, fa illam yumkinhu, maka jika tidak memungkinkan bagi orang yang sholat, apa ar-raf'u, mengangkat tangannya, mengangkat dua telapak tangannya, illa kecuali bijiyadatin, dengan menambah, illa bijiyadatin, kecuali dengan menambah alal masyru'i, dari yang disyariatkan, aw naqsin, atau kurang, anhu, dari yang disyariatkan. Jadi bisa kieu atau bisa kieu gitu tanya. Ata maka datangkanlah bil mumkini, dengan yang memungkinkan. Fa'in, maka jika qadaro, mampu orang yang sholat. Fa'in, maka jika qadaro, mampu siapa orang yang sholat, alaihima, kepada menambah atau mengurang, kepada ziyadah atau naqos gitunya. Ata biziyadah, maka datangkanlah dengan ziyadah, dengan menambah dari yang disyariatkan. Lianna fiha, karena sesungguhnya fiha, dalam menambah itu, dalam ziyadah, al-ityana, ada mendatangkan bil masru'i, dari yang disyariatkan, ma'a ziyadatin, namun ditambahkan, huwa makhurun, dan dia dipaksa, atau sedangkan dia dipaksa, alaiha, kepada ziyadah. Wala farqa, dan tidak ada beda, dan tidak ada perbedaan, fir raf'i, dalam mengangkat tangan, dalam mengangkat kedua tangan, ila hadwi mankibaihi, hingga lurus pada pundaknya, baina ayyakunal musolli, baina antara ayyakuna, ada siapa al musolli, orang yang sholat, rojulan, itu laki-laki, awimroatan, atau perempuan. Wakila, dan dikatakan, kalau dalam fikih ada kila, itu berarti dia tidak masyhur pendapatnya. Jadi kalau kila itu tetap masuk ke bagian fikih, tapi pendapatnya itu tidak diikuti oleh jumhur ulama gitu ya. Wakila, dan dikatakan, almar'atu, adapun bagi perempuan, tarfa'u, maka mengangkat perempuan, ila sadyaiha, hingga dadanya. Intaha al-Bajuri. Qauluhu inda takbiratil ihram,
Fayabtadi'u, maka memulai orang yang sholat. Ar-raf'a, pada mengangkat dua telapak tangan. Ma'abtida'it takbir. Ma'abtida'it takbir, beserta memulainya orang yang sholat untuk takbir. Ma'abtida'it takbir, berbarengan dengan memulai takbir gitu maksudnya. Wayanhihi, dan menyelesaikan siapa orang yang sholat kepada mengangkat tangan. Ma'antihaihi, berbarengan dengan selesainya takbir. Ma'antihaihi, berbarengan dengan selesainya takbir. Fabtida'uhuma, maka memulai keduanya, memulai mengangkat tangan dan bertakbir, ma'an, secara berbarengan. Wantihauhuma, dan menyelesaikan keduanya, yaitu mengangkat tangan dan takbir, kadzalika, seperti itu, maksudnya berbarengan juga. Fama yaqaul ana, maka adapun yang terjadi al-ana pada saat ini, minaraf'i, nyatanya dari mengangkat tangan, qabla takbir, sebelum bertakbir. Khilafus sunnati, itu adalah menyalahi sunnah. Wa'in, walaupun fa'ala, melakukan kepada raf'u qabla takbir. Wa in fa'alahu, walaupun mengerjakannya siapa, katsirun, banyak orang, min ahlil ilmi, dari ahlil ilmi, dari orang-orang yang berilmu. Intaha al-Bajuri. Wa yukrahu, dan dimakruhkan. Apa ikhtisaru, meringkas, ala wahidatin, kepada salah satu tangan. Jadi mengangkat tangannya cuma satu gitu ya. Lepas tangan. Bila udrin, dengan tanpa udur. Intaha al-Bajuri. Sedikit lagi. Qala al-Bukhari. Qala, berkata siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Rawa, telah meriwayatkan. Ar-raf'a, kepada mengangkat tangan. Telah meriwayatkan ar-raf'a, kepada hadis tentang mengangkat tangan. Sab'ata asyara, 17 apane sahabiat, 17 sahabat. Walam yasbut, dan tidak menetapkan, an ahadin, dari salah satu, minas sahabati, dari para sahabat, menetapkan apa, khilafuhu, perbedaannya. Jadi nanti semuanya sama gitu, menganjurkan untuk mengangkat tangan. Intaha al-Bajuri. Wa hikmatu raf'il yadain, dan adapun hikmah mengangkat dua tangan. Wa hikmatu raf'il yadain, dan adapun hikmah mengangkat dua tangan, al-isyaratu, adalah sebagai isyarat, sebagai tanda, ila torhi, untuk melenyapkan, ma perkara, siwahu, selain Allah,
ila tarhi ma siwahu, untuk melenyapkan perkara selain Allah Ta'ala wa luhur Allah. Dan hikmah yang lain adalah wal iqbalu, dan menghadapkan bikulliyatihi, pada seluruh jiwa raganya, bikulliyatihi, seluruh jiwa raganya, dimimiti rambut nepi ka ujung jari gitu, ala sholatihi, untuk melakukan sholatnya. Awil isyaratu ila raf'il hijab, ataupun al isyaratu sebagai isyarah ila raf'il hijabi, untuk menghilangkan penghalang, ila raf'il hijabi, untuk menghilangkan penghalang atau mengangkat hijab, bainal abdi wal ma'budi, antara hamba dan Allah, antara yang menyembah dengan yang disembah. Wakila, dan dikatakan hikmatuhu, adapun hikmahnya mengangkat tangan, ayyarahu adalah agar, ayyaro adalah agar melihat, hu kepada arrafu, kepada mengangkat tangan, siapa al-asomu. Al-asomu teh orang yang tuli, notorek. Faya'lama, maka mengetahui orang yang tuli. Faya'lama, maka mengetahui orang yang tuli, annahu, bahwasannya imam, dakhala, telah masuk imam, fi sholati, ke dalam sholat. Kama annal a'ma, kama seperti perkara, seperti halnya annal a'ma, bahwasannya orang yang buta. Nah, buta teh bahasa Sunda nanti. Lolong. Kama annal a'ma, sebagaimana sesungguhnya orang yang buta, ya'lamu, dia mengetahui, zalika, imam masuk ke dalam sholat. Ya'lamu, mengetahui, siapa lama, zalika, imam telah masuk ke dalam sholat, bisimaihi, dengan mendengarkannya si orang yang buta, dengan pendengarannya gitu. At-takbiro, kepada takbiratul ihram. Falidzalika, maka oleh karena itu, tuliba, diperintahkan, al-jahru, untuk mengeraskan, lain al-jahri, al-jahru, untuk mengeraskan, bihi, pada takbir. Itu mungkin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi setelah kita membahas tentang takbir, sebenarnya masih banyak pembahasan tentang takbir itu. Jadi takbir itu kan kalau dalam setiap kali kita sholat itu kan berapa kali takbir? Bukan mengangkat tangannya, takbirnya. Padahal ngucapkeun Allahu Akbar. Lobanya kalau anu 2 rakaat mah 11 kali takbir. Hitung we sorangannya. Lamun 3 rakaat mah 17 kali takbir. Namun 4 rakaat, kalau 4 rakaat itu 22 takbir. Nah, kesemua takbir itu mengucapkan Allahu Akbar. Eta teh sunah, nya, kade sunah. Lain jadi rukun. Anu jadi rukun mangan yang menjadi rukun itu hanya satu, nyata takbiratul ihram. Sedangkan mengucapkan takbir di selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Ketika tidak dilakukan pun tidak apa-apa.
cuman tidak mendapatkan pahala kesunahan. Jadi sebenarnya kita waktu sholat itu lebih banyak kesunahannya daripada yang wajibnya, yang rukunnya. Makanya kadang-kadang kan ada orang yang suka aneh gitu ya. Lihat orang taraweh itu cepat. Padahal kalau misalnya dihitung melihat sahnya sholat itu sah. Karena tidak mengambil banyak kesunatan. Seperti misal kayak gini lah. Allahu Akbar itu kan jadi sunnahnya kalau mau ruku. Kalau nggak pakai takbir pun nggak jadi masalah. Tetap sah sholatnya. Set beres amin. Gitunya, panloban gitu. Beres amin, set nggak kedengeran Allahu Akbar. Nggak apa-apa tetap sah karena itu sunnah. Beres eta langsung naik di ngomong takbir. Nggak apa-apa sah karena itu tetap sunnah, tidak menjadi rukun. Nah, masalah tumak ninah itu kan paling sebentarnya itu bacaan subhanallah, ya subhanallah. Gila. Amin dia langsung make surat. Misal kalau orang cepat itu kan nggak pakai surat. Kalaupun surat misalnya cuman Yasin itu sudah sah sebenarnya. Kaf ha ya ain shad atau alif lam ra itu sudah sah. Beres eta Allah make takbir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan cepat itu. Tapi ketika misalnya sudah masuk, sudah sesuai dengan syaratnya, itu tidak membatalkan sholat. Yang mungkin kita anggap rukun itu padahal sebenarnya sunnah. Jadi ngucap takbir itu sunnah. Ketika tumak ninah kita baca 3 kali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sunnah. Karena yang paling sedikit itu subhanallah saja, segitu aja. Yang penting kita diem, langsung dilanjutkan ke gerakan berikutnya. Nah, makanya jangan aneh gitunya kalau misalnya ada orang yang sholatnya cepat, karena mungkin bisa jadi tidak mengambil kesunahan dalam sholat gitu. Kalau kita selama ini kan sunnah semua gitu dalam sholat itu. Nah, jadi ada kalau sunnah sendiri sebenarnya ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Jadi yang namanya dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang mandub. Kalau yang wajib itu bisa jadi di luar sholat atau di dalam sholat. Yang wajib itu di luar sholat, syarat sah, salat wajib sholat itu wajib. Dan kalau di dalam sholat itu rukunnya, rukun sholatnya. Dan sunnah yang mandub itu ada 2, ada yang ab'ad, ada yang hayat. Kalau yang ab'ad itu yang harus diganti dengan sujud sahwi, ya. Kalau yang hayat itu yang nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Yang sunnah abad itu kayak tasyahud awal atau kunut. Terus baca sholawat kepada keluarga Nabi ketika tasyahud. Ya, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Jadi misal sahanya dia Rilwan sholat maghrib rakaat keduanya dia nggak tasyahud awal, entah lupa ataupun disengaja, selesai itu harus diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Nah, ada juga sunat hayat. Kalau sunat hayat itu tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Contohnya itu meletakkan tangan di sini, itu sunat hayat. Atau membaca lafadz subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu sunat hayat. Dan yang lainnya itu akan menjadi tetap sah sholatnya kalau tidak dilaksanakan. Nah, jadi masalah takbir itu seperti itu, ya. Jadi sholat itu kalau mau ngambil kesahannya secara fikih itu sebenarnya nggak lama. Kita tasyahud itu langsung ke syahadat sah. Kemudian kalau kita berdiri baca Fatihah diwasolkan semua itu sah. Kalau diwakofkan itu hukumnya sunnah. Jadi setiap ayat berhenti gitunya, itu sunnahnya seperti itu. Tapi kalaupun dilanjutkan semua itu tetap sah. Jadi kalau mau mengambil kesahannya sebenarnya nggak lama sholatnya. Sholat subuh paling berapa menit? Lamun ngudag sahna hungkul gitu. 1 menit ke beres subuh mah. Samemeh tunuh deui teh geus beres gitu lah. Jadi yang namanya sholat itu kita akan mengejar kesunahannya sebenarnya. Kalau secara sahnya itu nggak lama-lama sebenarnya. Dan
nggak menjadi masalah itu. Mungkin kita menganggapnya salah karena kita belum tahu ilmunya saja gitu. Kalau sudah tahu ilmunya ya silahkan, mau ngambil kesunahannya silahkan, mau nggak ngambil pun jangan disalahkan karena mungkin dia hanya mengambil yang wajib-wajibnya saja. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa hadza in farada bihi Syafi'i an baqil a'immah. Jadi masalah membarengkan niat dengan takbir itu hanya ada dalam madhab Syafi'iyah. Sedangkan kalau dari madhab yang lain, dari madhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, itu boleh niat sebelum takbir, tapi nggak lama-lama. Jadi ketika sudah masuk ke shaf, kita talafud bin niat usolli fardhu duhri Allahu Akbar. Itu sudah sah menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hambali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu tidak sah karena niat harus dibarengkan dengan takbir, ya. Jadi kalau Imam Syafi'i mah kudu ker takbir. Allah nah tete ngertek hate usolli fardhu duhri. Kalau menurut imam yang lain itu usolli dulu ditalafudkan, usolli fardhu duhri Allah, walaupun gak niat di dalam hati itu tetap sah menurut imam yang tiga. Kan, ya, lain diwajibkan. Jadi orang kikian telen wajib. Jadi orang yang takbir, misal ada orang yang takbir, Allahu Akbar, takbir manehna teh, tapi nggak mengangkat tangan, itu sah takbiratul ihramnya. Karena yang mengangkat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi lamun misal ketika nanti kalian melihat orang sholat takbir, tapi nggak diangkat tangannya, tong disalahkan. Karena itu hanya hukumnya sunnah. Jadi cicing Kang Pain sholat zuhur gagayaan gitunya karena udah selesai ngaji kaifiyah gitu, Allahu Akbar, tapi nggak diangkat tangannya, lepas tangan gitunya, Allahu Akbar, dia nggak ngangkat tangan, itu sah takbiratul ihramnya. Karena yang mengangkat tangan itu hukumnya sunnah saja, ya. Jadi wayusannu itu maksudnya di situ. Jangan sampai ada orang melihat seseorang yang lain berbeda tata cara sholatnya, itu malah sampai menghukumi tidak sah atau bahkan mengkafirkan lah atau dan sebagainya. Nah, jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah, wa yusanu rafu kafaihi, kenapa harus mengangkat tangan? Karena ada hadis kana yarfa'u yadaihi hadwa mankibaihi, bahwa Nabi itu mengangkat tangannya sampai ke pundaknya. Jadi sampai sini, sampai pundaknya. Pundak teh ieu tanya non Sundana teh? Punuk. Tak punuk. Eta lah ya bukan apa? Ieu tah. Disebutkan ay muqabilihima bi antuhadiya atrafu asabihi ala udunaihi. Jadi ujung-ujung jarinya itu sejajar dengan telinga bagian atas. Lah dia tah, ya. Titik tah. Jadi lain di dia kan ada orang yang sholat itu Allah. Ayatnya. Ada yang benar, kalau yang benar menurut kitab ini itu cuman sampai sini sejajar. Sekira-kira saja. Tong diluruskan gitu ya. Tong dihitung gitu. Tapi sekira-kira saja sejajar dengan bagian atas dari telinga. Kemudian wa ibahamahu sahmataihima. Ibu jarinya itu di lubang telinga, tiditah. Jadinya kita. Pokoknya dihitung-hitung aja. Jadi jangan sampai terlalu atas atau terlalu bawah, tapi dikira-kira segini. Kemudian ma'aja'li batnihima ilal kiblah, menjadikan bagian dalam telapak tangannya itu mengarah kiblat. Ada orang yang takbir itu gini. Ini enggak ke arah kiblat begini. Komo kieu mah gitu nya. Nah, itu bisa, tapi kia tidak menghadap kiblat. Yang harus adalah ke sini atau gini. Enggak bisa. Karena yang bagian dalamnya harus mengarah ke arah kiblat. Wa imalati atrofiha say'an qalilan ilal kiblat. Ujung-ujung jarinya dicondongkan sedikit ke arah kiblat. Sedikit aja. Ada orang yang takbir itu kan tegap begini ya. Ada yang begini. Kalau menurut kitab ini kurang afdol. Gitulah gampangan nama.
Yang afdalnya itu ini ujung-ujung jarinya dicondongkan sedikit. Jangan banyak-banyak juga gitu. Tapi sedikit aja, sedikit. Yang penting untuk mengisyaratkan sudah condong saja gitu. Nah, dalam masalah ini tidak dijelaskan lebih lanjut sebenarnya. Apakah harus direnggangkan atau dirapatkan? Ya, kieu atau kieu. Kalau misalnya dilihat dari penjelasan kitab-kitab yang lain, bahwa disunahkannya itu wa yusannu aidon nasrul asabi'i. Jadi untuk membentangkan jari-jarinya, tong dirapetkeun gitunya. Jadi kalau di dalam kitab ini nggak ada sebenarnya. Cuman saya coba lihat di kitab yang lain, itu disunahkan juga Allahu Akbar. Gitunya, ya sakit lah. Ada yang begini, ada yang begini. Tapi yang menurut kitab Kaifiatus Shalat itu adalah seperti ini. Ya. Walaupun misalnya nggak pas-pas banget dengan ini nggak apa-apa. Tapi di bagian atas pokoknya. Ada yang begini, yang nggak apa-apa sebenarnya begini. Begini nggak apa-apa. Cuman yang disunahkan menurut kitab Kaifiatus Shalat seperti ini. Ya. Yang sejajar dengan pundaknya. Jadi tong nungkul kieu. Ya, kan nggak sejajar sama pundaknya. Tapi harus gini. Jadi tegap dirinya, jadi disajajarkeun atas sabari tegap gitu ta. Ya. Nah, kemudian fa'ilam yumkinhu lamun teu bisa kalau tidak bisa seperti ini, bisa jadi dia karena ada sakit tangannya atau apa, kayak lagi encok lah. Lagi encok ternyata dia nggak kuat begini, pegel gitunya. Bisa begini, ini begini bisa atau begini bisa, ya. Maka datangkanlah dengan yang mungkin, sebisanya aja. Sabisana kumaha we pokokna mah takbir. Jadi yang tetap mendapatkan sunnah mengangkat tangan, cuman tidak mendapatkan kesunahan dengan mensejajarkan tangan dengan telinganya gitu ya. Tetapi lamun misalnya bisa ya dua nana, ari nu tadi mah, yang tadi mah bisa begini atau bisa begini, cuma salah satu aja. Tapi kalau misalnya kita bisa dua-duanya, bisa begini, tapi nggak bisa sejajar dengan telinga, maka yang dianjurkan itu adalah untuk melebihkan. Jadi atabi ziyadah teh dileuwihkeun, dikaluhurkeun. Karena apa? Karena ketika dilebihkan itu ada pendapat bahwa dia sudah mendatangkan yang disyariatkan. Karena mun kima berarti can nepi ka dieu gitunya. Ada kalau yang kesini kan berarti udah melewati ini gitu. Kaluhur ngan teu bisa gitu ta. Maka itu yang lebih bagus diangkat melebihi dari yang disyariatkan. Seperti contoh kalau misalnya kita lagi bingung rakaat salat. Rakaat salat kan sok bingungnya, berarti salat rakaat kedua atau katilu. Nah, yang baik itu adalah mengambil yang paling sedikit. Agar nanti selesai salat, kalaupun tidak pas, itu tidak kurang tapi lebih. Ya misal saya salat nges rakaat 2 atau rakaat katilu. Ketika bingung itu kita ambil bahwa kita baru selesai rakaat kedua. Walaupun ternyata buktinya kita sudah rakaat ketiga, maka ketika ditambah lagi 2 rakaat kan berarti 5 rakaat gitunya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi yang lebih dianjurkan untuk melebihkan dari yang disyariatkan. Nah, ini juga tidak menjadi perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan. Antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki seperti ini dan perempuan pun seperti ini. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa perempuan itu hanya sampai dadanya saja, sampai sini. Kalau perempuan sampai dadanya. Jadi kalau mau seperti ini perempuan boleh. Jadi dari tangan kan ditutup bukan ngaribetkeun gitunya, merepotkan, itu cukup sampai sini. Mungkin itu saja untuk malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan penjelasannya fayab tadi'u ar-raf'a mabtidai takbir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, utamanya bagi saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.